Pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia saat ini terpantau tengah dilanda hujan, baik dengan intensitas curah hujan yang tinggi maupun rendah. Tidak sedikit juga sejumlah wilayah terdampak bencana banjir hingga longsor. Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Bapak Andri Ramdhani, selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat siang, Pak Andri. Pak Andri, Selamat siang. siang-siang Pak. Di Indonesia saat ini sudah mulai musim hujan ya Pak. Kira-kira di mana saja wilayah-wilayah di Indonesia yang akan turun hujan dengan intensitas tinggi? Apakah DKI Jakarta termasuk juga Pak? Ya, betul. Seperti yang sudah kami sampaikan di rilis kami pekan lalu ya, Mbak. Bahwasannya pekan ini ada potensi cuaca ekstrim. Tadi juga sudah terkonfirmasi ya beberapa kejadian sudah banjir. Eh, Untuk prediksi ke depan seminggu ke depan potensi ini masih ada, terutama wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai berdasarkan prediksi kami. Paling tidak hingga dasarian 1 atau Desember beberapa wilayah harus diwaspadai. Di antaranya adalah di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, hingga Papua. Kemudian juga untuk sepekan ke depan, artinya hingga sampai paling tidak 6 Desember ya, wilayah-wilayah yang diprediksikan ada potensi hujan sedang hingga lebat, terutama terkonsentrasi di sebagian besar wilayah Sumatera, di Jawa pun juga demikian, Bali, kemudian juga di Kalimantan, utamanya Kalimantan tadi Barat, Kalimantan Tengah juga, dan juga di wilayah Sulawesi, Sulawesi Tengah, Selatan, Barat, Maluku, dan juga di wilayah Papua. Lalu bagaimana untuk Jabodetabek? Jabodetabek juga perlu diwaspadai, utamanya di wilayah Jabodetabek bagian selatan. Ada potensi sedang hingga lebat diwaspadai di periode 2 hingga 4 Desember, kemudian di tanggal 6 hingga 7 Desember. Kira-kira sepekan ke depan kita juga harus mewaspadainya. Demikian, Mbak. Oke, ini apakah memang diprediksi hingga akhir tahun juga Pak atau hingga di awal tahun 2024 juga? Betul, betul. Kita ini sekarang sudah akan mulai masuk musim hujan. Puncaknya justru nanti di Januari dan Februari. Nah, tentu dari sekarang sudah beberapa wilayah sudah memasuki musim hujan, dan ini perlu kita waspadai bersama, khususnya di Jabodetabek ya, dengan adanya wilayah yang langganan banjir perlu diwaspadai, dan juga tentu tadi potensi tanah longsor di wilayah yang memang rentan. Oke, selain curah hujan yang tinggi Pak, mungkin daerah mana saja memang perlu diwaspadai bencana longsor begitu? Ya, betul. Jadi masyarakat untuk dihimbau dapat aware eh, kondisi lingkungan sekitar ya. Apabila terjadi hujan tinggi, artinya harus mengetahui bahwa di wilayah tersebut potensi longsor, dan juga tentu harus eh, bisa aware ya, melihat sendiri, dan juga berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait ya untuk langkah mitigasi ataupun evakuasi lainnya. Jadi dihimbau untuk selalu mengupdate informasi terkini dari BMKG. Mhm. Ini kan puncaknya hingga masih Januari dan Februari Pak. Sejauh ini tadi Bapak juga sempat menyebutkan akan ada koordinasi begitu dengan pemerintah. Apa saja Pak yang sudah diupayakan dari BMKG untuk koordinasi terhadap mungkin pemerintah-pemerintah di daerah begitu untuk mewaspadai adanya potensi banjir dan juga longsor? BMKG hadir di provinsi, di tingkat daerah maupun di kabupaten ya, dan ini sudah terjalin erat kolaborasi antara BPBD setempat ya dengan BMKG, dan dihimbau untuk selalu berkoordinasi dan juga mengikuti update perakiraan di level provinsi, baik di level provinsi maupun di kota atau kabupaten. Dan selalu kami juga sering menyampaikan update ke stakeholder terkait ya, terutama BNPB maupun BPD, sehingga ini menjadikan early warning, dan diharapkan stakeholder terkait pemerintah daerah dapat melakukan early action, merespon terhadap early warning yang kita keluarkan. Oke, selain untuk pemerintah, apa saja yang harus diwaspadai oleh warga untuk mengantisipasi musim penghujan saat ini, Pak? Pertama adalah tutup peduli dengan kondisi lingkungan sekitar, dicek gitu potensi risiko, dan
kemudian juga berkoordinasi dengan pihak berwenang, mulai dari tingkat RT, RW maupun kelurahan ya, dan juga penataan lingkungan bersiap menghadapi musim hujan. Dan tentu jangan lupa selalu update ya informasi di kanal resmi BMKG. Ada info BMKG apps, ada sosmed BMKG, portal BMKG, dan tentu jangan eh, jangan mengikuti berita hoax ya, artinya selalu Oke. keep update terhadap BMKG. Oke, hanya Demikian. percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh BMKG ya Pak ya. Terima kasih banyak informasinya Bapak Andri Ramdhani selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Salam sehat selalu Pak.